Dari Bagaskara, Ki. Mas Rido, Mas Eki, izin bertanya bagaimana cara terbaik mereduce LCP selain dari faktor server dan gambar. Oh, Meskipun kadang-kadang ya Ki, tapi dari beberapa waktu belakangan ini, dari analisa-analisa yang gue lakuin terhadap beberapa klien yang gue punya, problemnya pasti itu sih Mas Bagaskara. Gambar sama server itu semua gitu. Sisanya kadang-kadang kalau lihat dari angka improvement yang kita bisa expect nggak terlalu besar gitu. Tapi lu Ki punya experience apa Ki? Oke, kalau untuk LCP ini sebenarnya ada satu hal yang menarik teman-teman, bahwa mungkin kita kan fokusnya ini LCP itu adalah selalu ke gambar gitu kan. Tapi sedangkan ada beberapa cases itu kalau kita menjalankan audit menggunakan pakai DevTool-nya Google Chrome, bahwa ada beberapa case itu sebetulnya LCP-nya itu bukan state, itu komponen itu bukan ada di gambar, tapi justru ada di video yang di embed. Lalu juga LCP-nya itu dianggap di bagian content box gitu. Nah itu makanya hal yang kita membicarakan LCP ini, kita harus tahu dulu komponen apa yang dianggap LCP oleh Core Vital itu gitu, dianggap oleh si crux-nya itu gitu. Ini yang penting. Jadi kalau let's say kalau misalkan LCP-nya dianggapnya ada di gambar, salah satunya memang ini memang benar, salah satunya bisa mereduce size gambar kita, tapi mungkin juga bisa menggunakan kompresor seperti let's say lazy load. Ya, lazy load, dan juga bisa menggunakan Broadly. Lalu juga kalau itu di image, kita juga bisa menggunakan CDN juga gitu, yang kira-kira itu bisa mempercepat LCP kita gitu. Lalu jika biasanya kalau LCP-nya itu dianggapnya di bagian content box dan di bagian lainnya itu salah satu cara itu adalah kita make sure aja kita mempercepat time to first byte kita aja gitu. Karena kalau time to first byte-nya kita lebih dipercepat, berarti gap antara dokumen tersebut diambil sampai ke first large content full print pertama kalinya ini akan sedikit mengurangkan, itu berarti bisa mengurangi LCP-nya juga gitu. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin sekalian nge-refresh teman-teman aja ya. Kita dari tadi ngomongin Core Web Vitals banyak banget Ki, ya kan. Teman-teman, ini yang sedang kita omongin ini adalah ini gitu. Kalau teman-teman nanyain Core Web Vitals, satu informasi pertama yang bisa teman-teman dapatin adalah di Search Console. Ada di bagian enhancement di sini, ya kan. Terus kalau teman-teman sudah tahu dari sini mana website yang punya, mana URL yang kita punya yang digolongkan sebagai pure URLs dari score Core Web Vitals-nya, nanti teman-teman tes lagi. Cara ngetesnya yang paling gampang adalah satu menggunakan Lighthouse report yang ada di Google Chrome, ya kan. Di sini teman-teman sudah dapat tuh insight-nya apa, diagnostiknya apa, terus opportunity untuk improve-nya di mana, ya kan. Atau kalau mau lebih detail, teman-teman pakai PageSpeed Insight di sini. Ini yang tadi Eki banyak banget cerita soal first contentful paint atau largest contentful paint atau apapun itu, ya kan. Di sini ada semua datanya, ya kan. Jadi teman-teman bisa langsung action untuk melakukan optimization, kan. Dan ini akan sering banget teman-teman dengar kalau kita ngomongin soal SEO sekarang ini. Kenapa? Karena Google lagi nyiapin page experience update nanti bulan Mei, ya kan, kayak gitu. Betul. Ya. Mungkin buat tambahan lagi, mungkin untuk LCP juga salah satu yang patut dilihat itu juga harus tahu juga nih, kira-kira halaman yang masuk ke crux-nya itu adalah halaman login atau halaman non login, karena itu bisa jadi faktor juga gitu. Jangan sampai ke halaman non login ternyata di crux kita tuh ternyata untuk user-user yang halaman login gitu, mungkin karena banyak komponen yang bisa dibilang lebih ke personalized dan membutuhkan calling JS yang lebih banyak dan lain-lain, kan akhirnya bisa impact juga gitu. Jadi kita harus memahami, understand tentang itu juga gitu. Ya, jadi kita bisa set priority-nya juga gitu ya Ki ya.